إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. Ma'asyiral kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat Jumat kita insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kelak di yaumil akhir Allah berikan syafaatnya kepada kita. Dan teruslah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa kepadanya. Ma'asyiral kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam sebuah hadis beliau menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seseorang yang mengatakan, di dalam hadis itu disebutkan yaqulul 'abdu mali mali mali. Seorang ketika itu mengatakan hartaku hartaku hartaku. Seakan-akan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan orang ini yang mengucapkan dengan jelas mengatakan hartaku hartaku hartaku. Seakan-akan begitu takutnya ia akan kehilangan harta yang ia punya. Seakan-akan begitu takutnya ia akan kekurangan harta yang ia punya, sehingga dia mengatakan hartaku hartaku. Dan hadis ini menunjukkan betapa manusia itu sesungguhnya memang memiliki begitu besar kecenderungan mereka terhadap dunia. Ambisi manusia terhadap dunia ini begitu besar, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth." Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu mengatakan bahwa memang manusia itu, jiwa manusia itu, kata Allah, dihiasi jiwa mereka itu dengan kecenderungan mereka terhadap dunia. Dan dunia itu Allah gambarkan dalam ayat ini adalah minan nisa, terhadap wanita, wal banin, anak-anak keturunan yang mereka banggakan, wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah, kecenderungan mereka begitu besar terhadap harta dunia, minadh dhahab wal fiddah, dari emas dan perak, kata Allah Subhanahu wa taala, kesenangan dunia, wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan, kendaraan-kendaraan yang mahal, kendaraan-kendaraan yang mewah. Dan itu keinginan manusia, itu kecenderungan manusia. Wal an'ami wal harth, binatang-binatang ternak, wal harth, taman-taman yang indah, kebun-kebun yang indah,
asad-asad yang mewah, dan itulah kecenderungan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tegaskan dalam ayat ini, dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu, kata Allah, hanyalah kesenangan dunia. Semuanya adalah merupakan kesenangan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ada yang lebih indah balasan yang Allah berikan kelak di yaumil akhir. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita memang tidak bisa pungkiri bahawa begitu besar keinginan kita terhadap dunia, harta, jabatan, kekuasaan, anak-anak yang kita banggakan. Dan pertanyaannya adalah, apakah Allah melarang kita untuk memiliki itu semuanya? Tidak. Allah tidak melarang kita untuk punya dunia. Silakan kau punya dunia, silakan kau punya kekuasaan, silakan kau punya harta, silakan kau punya kemewahan. Allah tidak larang. Allah hanya ingatkan kepada kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah hanya ingatkan kepada kita, alhaakum, telah melalaikan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, at-takatsur, kemewahan, kemegahan dunia. Dan itulah kecenderungan manusia. Ketika ia sudah punya dunia, punya kekuasaan, punya harta, dia lupa kepada Allah, dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sampai ia masuk ke dalam kuburnya. Hanya itu yang Allah ingatkan kepada kita. Tapi Allah tidak pernah larang kita untuk punya dunia. Silahkan, selama caranya dengan cara yang halal. Tapi kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia itu akan membuat kalian lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seorang yang mengatakan, hartaku, 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 maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang yang mengatakan itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama lahu min malihi salatun. Sesungguhnya kalau ia paham, kata Nabi, kalaulah dia tahu, kata Nabi SAW, maka hanya 3 harta dia yang sesungguhnya, hanya ada 3 milik dia yang sesungguhnya. Dalam hadis itu Nabi mengatakan, ma'akala fa'afna. Yang pertama, kata Nabi, adalah apa yang sudah dia makan, apa yang sudah ia masukkan ke dalam mulutnya lalu masuk ke dalam perutnya, kata Nabi SAW, itulah harta dia yang sesungguhnya, itulah miliknya yang sesungguhnya. Bahkan di saat kita makan, ada makanan di hadapan kita, sepiring nasi di hadapan kita, 1 gelas air di hadapan kita, selama itu belum masuk ke dalam dalam mulut dan perut kita, maka itu bukan milik kita. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyanzuril insanu ila tu'amih, maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Karena harta yang sesungguhnya apa yang dia makan itu, janganlah sampai apa yang ia makan itu adalah sesuatu yang haram dia masukkan ke dalam perutnya. Lalu yang kedua, Nabi mengatakan, aula bisa fa'abla, apa yang sedang dia pakai pada saat itu, itulah miliknya yang sungguhnya. Hari ini, saat ini, apa yang kita pakai pada saat ini, inilah milik kita yang sesungguhnya. Pakaian-pakaian kita yang mahal yang ada di rumah sana dalam lemari kita, bukan milik kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang terbaik setiap kali engkau masuk ke dalam masjid, kata Allah Subhanahu wa taala, khuzu zinatakum, ambil perhiasanmu, perindahlah dirimu, perbaiki penampilanmu di saat engkau akan beribadah kepada Allah. Setiap kali engkau masuk ke dalam masjid Allah. Nabi pernah menegur seseorang datang ke masjid dengan pakaian yang lusuh. Nabi katakan kepadanya, tidakkah ada orang yang bisa mengurusi pakaianmu di saat engkau beribadah kepada Allah dengan pakaian yang lusuh, sementara di saat engkau berhadapan dengan orang yang kau hormati, orang yang kau muliakan, engkau berpakaian dengan pakaian yang luar biasa, mahal harganya. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, harta kita yang sesungguhnya, milik kita yang sesungguhnya, au a'ta faqatana, apa yang kau berikan di jalan Allah, apa yang kau sedekahkan, apa yang kau infakkan di jalan Allah, maka itulah hartamu yang sesungguhnya. Sementara apa yang kau miliki hari ini, rumah sertifikatnya atas namamu, mobil BPKB atas namamu, bukan milikmu yang sesungguhnya. Tapi apa yang kau berikan di jalan Allah, maka itulah milikmu yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami apa yang menjadi milik kita yang sesungguhnya. Hanya 3 hal, kata Nabi SAW. Bahkan Nabi dalam satu hadis menegaskan,
Yatsbi'ul mayyit thalatha. Ketika seorang meninggal, maka ada 3 hal yang akan mengantarkan ia sampai ke kuburnya. Fayarji'u isnan, 2 yang akan kembali ke rumahnya, dan hanya 1 yang setia bersamanya sampai ke dalam kuburnya. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumahnya, dan hanya amal yang ia lakukan itulah yang selalu setia bersamanya sampai ke dalam kuburnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang begitu memperhatikan bagaimana dan apa sesungguhnya yang kita miliki dalam diri kita yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.